Halo semua, selamat datang di channel YouTube Aldo Kaliaga. Jadi di video ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Jadi nanti kakak harap kalian yang menonton video ini dapat mengerti dengan jelas pengertian-pengertian yang nanti kakak bakal jelasin di video-video ini. Oke, jadi di video pertama kali ini pembahasan yang pertama mau kita bahas adalah nanti tentang kuat arus. Oke, kita jangan lupa pakai simbol kopi. Oke, jadi yang mau kita bahas pertama nanti adalah kuat arus. Oke, jadi nanti kuat arus simbolnya adalah I besar. Oke, nanti di sini pengertian dari kuat arus adalah banyaknya muatan, nanti yang kita simbolkan dengan huruf Q besar yang mengalir tiap detik. Atau kita bisa simbolkan di sini dengan simbol T ya. Jadi pengertian dari kuat arus adalah banyak muatan yang mengalir tiap detik. Jadi dari pengertian ini kita bisa bikin rumusnya nih. Jadi untuk rumus kuat arus, I sama dengan banyak muatan, berarti Q per atau tiap detik per waktu. Jadi ini adalah simbol dari si kuat arus. Oke, kita bikin dulu pengertiannya. Jadi I di sini pengertiannya adalah kuat arus. Yang kita sama-sama tahu ya, satuannya adalah ampere atau ampere. Lalu Q di sini adalah muatan. Satuannya adalah kolom. C kita simbolkan C aja. Dan juga di sini ada T. Nah, di sini adalah waktu ya, yang satuannya adalah second. Nah, nanti kalau kalian ketemu soalnya dalam bentuk persamaan, nah kita bisa bikin versi bedanya lagi ya. Sebenarnya sama aja. Jadi sebenarnya pengertian dari kuat arus bisa juga nanti kita bikin adalah turunan muatan terhadap waktu. Oke, dq per dt. Berarti nanti untuk mencari Q adalah hasil integral dari I dt. Oke, nah nanti kita punya cara cepatnya untuk mencari banyak muatan. Jadi nanti bisa juga kita mencari banyak muatan dengan cara luas grafik I terhadap T. Tuh, nanti kalau dia ada grafik I sama T, udah tinggal kalian cari luas grafiknya aja, itu nanti kalian dapat muatannya. Oke, itu aja untuk kuat arus. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang hukum Ohm ya. Jadi sebenarnya ini untuk pelajaran kelas 12 udah pernah kalian pelajarin di kelas 9, cuma nanti soal kalian lebih sulit lagi. Kita mau bahas tentang hukum Ohm. Oke, ini juga udah pernah dibahas di kelas 9 ya, cuma nanti soal kalian ya pasti lebih sulit lagi. Oke, jadi apa itu pengertian hukum Ohm? Jadi kata si Ohm, kuat arus berbanding lurus terhadap tegangan. Oke. Dan dia berbanding terbalik terhadap
terhadap hambatan. Oke, ini pengertian dari hukum Ohm. Jadi dari sini kita juga bisa bikin rumus lagi bahwa hubungan kuat arus dengan tegangan adalah berbanding lurus, tapi dengan hambatan adalah berbanding terbalik. Oke, tadi I-nya udah pengertiannya ya. Nah, V di sini apa nih? V di sini adalah tegangan atau beda potensial. Satuannya adalah volt. Sedangkan R di sini adalah hambatan. Yang satuannya adalah ohm. Oke, simbolnya nanti gitu. Nah, jadi kita membahas tentang hambatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nanti nilai si hambatan tersebut. Oke, kita bikin dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan. Oke, nanti ada beberapa faktor ya. Jadi nanti faktor yang pertama adalah nanti kita sebut hambatan jenis. Hambatan jenis. Oke, atau kita simbolkan nanti dengan simbol rho. Oke, jadi yang kedua nanti ada juga nanti panjang kawat. Panjang kawat. Nanti kita simbolkan L. Ada juga nanti luas penampang kawat. Luas penampang kawat, atau kita simbolkan nanti A ya. Nah, di luas penampang kawat ini kan bentuknya si kawat adalah silinder gitu. Jadi nanti di luas penampang kawat ini bisa lagi dibagi ya. Jadi nanti bisa juga nanti di sini berjari-jari dia R, atau kita sebut aja jari-jari, kita tulis jari-jari R, bisa juga nanti diameter. Jadi nanti kalau dia jari-jari ya gimana cara nyari luas penampang dari jari-jari? Kita pakai PR kuadrat. Nah, gimana cara nyari diameter dari nyari luas penampang dari diameter? Kita pakai 1/4 πd kuadrat. Oke, jadi yang keempat bisa juga nanti kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Oke, atau kita sebutnya delta T. Oke, jadi untuk yang kenaikan suhu ini biasanya diaplikasikan di gosokan kalau kalian tahu. Jadi gosokan itu kan bisa diatur-atur suhunya ya. Jadi kalau dia suhunya tinggi karena hambatannya kecil, suhunya rendah karena hambatannya besar. Nah, itu dia salah satu contoh aplikasi dari kenaikan suhu. Oke ya. Jadi ini adalah keempat faktor yang mempengaruhi nilai hambatan. Oke, jadi hambatan tadi kita simbolkan R. Kenapa disebut R? Karena hambatan itu alat untuk menghambatnya kita sebut dengan kayak resistor. Yang satuannya adalah OHM. Oke, tadi kalau simbolnya ya simbol omega tuh ya. Oke, jadi di sini ada beberapa rumus untuk hambatan.
Jadi yang pertama nanti R sama dengan rho dikali L per A. Itu dia. Ini untuk rumus hambatan yang pertama. Oke, nanti kalau ada kaitannya dengan suhu gimana? Jadi ya kita ganti lagi nih, RT, atau kita sebutnya hambatan akhir atau hambatan yang dirubah ya, sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Oke, tadi R itu adalah hambatan jenis, L di sini adalah panjang kawat, A adalah luas penampang kawat. Nah, ini gimana nih? Jadi kita bisa jabarin yang di sini aja. RT adalah hambatan akhir. Ya, satunya tetap ohm ya. Oke, R0 adalah hambatan awal, satuannya juga ohm. Oke, delta T tadi udah ya, delta T adalah kenaikan suhu. Nah, sedangkan alfa di sini adalah koefisien suhu. Jadi koefisien kenaikan suhu. Jadi satuannya adalah per derajat Celcius. Oke, jadi ini adalah contoh soal nomor 1. Oke, kita baca sambil kita tulis nanti yang diketahuinya ya. Jadi katanya dua kawat terbuat dari bahan yang sama. Oke, kalau dia bahan yang sama berarti dia punya hambatan jenis yang sama. Artinya hambatan jenisnya nanti bisa kita abaikan. Oke, panjang kawat kedua. Oke, kita bikin L2-nya 2 kali kawat pertama. Berarti 2 kali L1. Sedangkan diameter kawat pertama D1 itu adalah 2 kali diameter kawat kedua. Oke, berarti 2D2. Jika hambatan kawat pertama R, berarti R1-nya bernilai R, maka hambatan kawat kedua adalah, yang ditanya adalah R2-nya nih ya. Oke, tadi juga kakak sempat nyinggung tentang hambatan, kan bisa dipengaruhi oleh luas penampang. Jadi di sini kebetulan yang diketahui adalah diameternya nih. Sini adalah diameternya. Otomatis nanti kita ubah luas penampangnya jadi diameter. Oke. Nah gimana cara nyari hambatan kalau ada diameternya? Oke, tadi rumus basicnya adalah R sama dengan rho L per A. Oke, ini kalau dia diketahuin luas penampangnya. Nah, kalau dia diketahuin diameternya, kita ganti nanti rumusnya. Oke, rho dikali L per, gimana cara nyari luas penampang dari diameter? 1/4 pi d kuadrat. Oke. Nah, karena ini soal perbandingan, jadi kita bikin perbandingannya aja dulu. R1 banding R2 sama dengan, rho-nya sama ya, berarti rho aja kita tulis L1 dibagi 1/4 pi D1 kuadrat per rho dikali L2 per 1/4 pi D2 kuadrat. Oke. Nah, jadi trik untuk ngerjain soal perbandingan yang sama langsung kita coret aja ya. Oke, tewas, 1/4-nya tewas, pi-nya juga tewas. Oke, artinya apa? Tinggal kita cari perbandingan R1 per R2 sama dengan L1 per L2. Oke. Ini kan per berarti kita bikin perbandingan terbalik. D2 per D1, jangan lupa kita
kuadratin. Oke, jadi langsung kita masukin nilainya. Nilai R1 nya adalah R, nilai R2 nya yang dicari, L1 nya L1. Nah, L2 nya kita lihat di sini, L2 nilainya 2 kali L1, kita substitusi. Oke, D2 nya nilainya D2, D1 nya nilainya 2D2, 2D2, baru kita kuadratin. Oke, L1 per L1 tewas, D2 per D2 tewas. Oke, kita kali ya, R per R2 sama dengan setengah atau 1/2 kita kuadratin 1/4. Oke, berarti dari sini kita dapat simpulin, kita kali silang bahwa nilai R2 sama dengan 8 kali R. Dan ini soalnya gampang banget ya, jadi kita bisa bikin EZ BGT. Oke, karena soal gampang kita sedih